Perkenalkan, nama saya Prisma Putra Ditama dengan NIM 71220848, mahasiswa program studi informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana. Pada video ini saya akan menyampaikan dokumentasi pelaksanaan kerja praktik yang telah saya laksanakan, meliputi proses pelaksanaan kerja praktik, refleksi diri sendiri, dan serta hal-hal positif yang saya peroleh. Kerja praktik ini dilaksanakan di TK SD Nasional Indonesia Kutoarjo. TK SD Nasional Indonesia Kutoarjo merupakan institut pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan YPPK Nasional. Sekolah ini memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kualitas pendidikan dan telah memperoleh akreditasi A. Namun, dalam aspek penyebaran informasi digital, sekolah masih memerlukan media resmi yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, kerja praktik ini difokuskan pada terutama saya dalam pengembangan front-end website profil sekolah sebagai media informasi dan promosi digital. Kerja praktik ini dilaksanakan pada periode 1 September hingga 30 November dan dilakukan secara daring dengan beberapa pertemuan awal dan koordinasi bersama pihak sekolah. Meskipun dilaksanakan secara daring, proses kerja tetap berjalan secara profesional melalui komunikasi rutin menggunakan WhatsApp serta meeting virtual menggunakan Google Meet. Untuk awal, saya melakukan pengenalan diri dan diskusi awal dengan pihak sekolah. Dalam diskusi ini, pihak sekolah menyampaikan kebutuhan utama mereka, yaitu sekolah belum memiliki website resmi, informasi masih tersebar di media sosial dan bersifat tidak terstruktur, dan dibutuhkan website yang modern, responsif, dan mudah diakses. Dari diskusi tersebut, saya memperoleh gambaran ruang lingkup kerja praktek yang berfokus pada front-end development, terutama saya, bagian front-end. Lalu setelah memahami kebutuhan sekolah, saya melanjutkan ke tahap perancangan struktur website. Pada tahap ini, saya menyusun halaman utama website antara lain halaman beranda, profil dan sejarah sekolah, visi dan misi, guru dan staf, galeri kegiatan, yayasan, dan mitra. Saya juga memperhatikan konsistensi visual agar website nyaman digunakan oleh berbagai kalangan. Rancangan ini menjadi acuan utama sebelum proses pengkodean dilakukan. Untuk tahap berikutnya adalah implementasi front-end website menggunakan React.js, yaitu framework saya.
Saya menggunakan pendekatan komponen base, di mana setiap bagian website seperti navbar, footer, konten utama dibuat sebagai komponen terpisah agar kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Setiap halaman diimplementasikan secara bertahap sesuai rancangan dengan memastikan navigasi antara halaman berjalan dengan baik, tampilan konsisten, dan struktur kode terorganisir. Lalu setelah seluruh halaman berhasil dibuat, saya melanjutkan ke tahap desain responsif. Tahap ini bertujuan agar website dapat diakses dengan baik pada desktop maupun smartphone. Saya melakukan pengujian menggunakan browser desktop, fitur inspect elemen, dan perangkat seluler secara langsung. Jika ditemukan tampilan kurang profesional, saya melakukan penyesuaian CSS hingga website tampil optimal di berbagai ukuran layar. Tahap terakhir adalah pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini, pengujian seluruh halaman website, memastikan navigasi berjalan dengan lancar, dan mengecek kesesuaian konten dengan permintaan sekolah. Hasil pekerjaan kemudian dipresentasikan pada pihak sekolah melalui pertemuan daring dan luring. Bagian pertemuan luring kita juga mengikuti acara HUT mereka disertai dengan lonceng website ini dan kita menjelaskan pada guru-guru dan wali murid seperti itu ada website sekolah resmi. Ini pada kita, saya, Ian dan Vito untuk pembuatan website ini Juntas Unit ya. Jadi Vito itu ada apa? Ini ada sesuatu di sekolah. Nah di website ini kami fokusnya itu untuk mengenalkan. Jadi website kami itu bukan website yang seperti pendaftaran, website pendaftaran mahasiswa itu belum ada. Jadi fokusnya hanya untuk mengenalkan. Dari halaman utamanya ini nanti kita masuk ada tata mereka, tata tekstur dan ada sedikit ucapan di awalnya. Kemudian ada sejarah, visi dan misi, kemudian ada gaya kegiatan, dan di bawah kemudian ada testimoni ini, kemudian juga ada lokasinya di Google Maps. Dan Bapak Ibu, jadi kami sudah diminta untuk membuat sejarah. Lalu untuk refleksi diri selama kerja praktik, selama mengikuti kerja praktik ini, saya memperoleh banyak pembelajaran, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis, saya semakin memahami alur kerja pengembangan front-end secara nyata, penerapan React.js dalam proyek real, dan pentingnya desain responsif dan pengalaman pengguna. Di sisi lain yaitu di bagian non-teknis, saya bisa mengatur waktu secara mandiri, berkomunikasi secara profesional dalam lingkungan kerja, bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Pelaksanaan KP secara daring juga melatih saya untuk lebih disiplin dan memiliki inisiatif dalam menyelesaikan tugas tanpa pengawasan langsung. Untuk hal-hal positif yang saya dapatkan, saya memperoleh antara lain pengalaman proyek nyata. Saya dapat langsung mengaplikasikan ilmu perkuliahan ke dalam kebutuhan nyata di instansi pendidikan khususnya. Lalu peningkatan skill front-end development. Saya menjadi lebih terbiasa dengan React.js, struktur proyek, dan pengelolaan komponen. Lalu peningkatan soft skill, saya belajar berkomunikasi secara profesional, menerima masukan, dan melakukan revisi sesuai kebutuhan klien. Lalu pemahaman dunia kerja. Saya mendapatkan gambaran nyata bagaimana proses pengembangan sistem dilakukan di lingkungan kerja profesional. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada TKSD Nasional Indonesia Ketuarjo, dosen pembimbing, dan teman-teman tim saya, yaitu Vito dan Dian. Semoga website yang telah dikembangkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan citra di bidang institusi. Demikian video dokumentasi pelaksanaan kerja praktik
ini saya sampaikan terima kasih.